Jadi urutan keluarnya sperma dari awal itu sperma diproduksi oleh ini testis. Nah, di testis itu tersusun dari kumpulan tubulus seminiferus. Di tempat pembentukan sperma itu ada di tubulus seminiferus. Nah, dari tubulus seminiferus, sperma itu berlanjut ke tubulus rectus. Nih, ini kayak saluran lurus ini yang kecil. Ini adalah tubulus rectus. Setelah itu dia ke rete testis. Ini kayak anyaman-anyaman, lalu naik ke epididymis. Nah, sebelum ke epididymis, dia lewat ductus efferent. Ductus efferent, epididymis nih. Epididymis itu sebenarnya cuma satu saluran ya di sini. Cuma satu saluran yang berkelok-kelok. Hmm. Nah, ini dari sini dia naik ke atas lewat ductus deferens. Pertanyaannya, semua pertanyaannya ini lumen ya, kecuali ductus deferens. Kalau ductus deferens ini sediaan. Nah, testis ini dibungkus oleh jaringan ikat. Nah, ada tiga lapis. Yang pertama ada tunika vaginalis, merupakan selapis mesotel bagian dari peritoneum. Ini yang paling luar. Jadi ini nempel ke skrotum. Lalu ada tunika albuginea, jaringan fibroelastis mengandung sel otot polos. Sama yang paling dalam itu ada tunika vaskulosa. Tanyaannya sediaan. Nah, kita lanjut ke sediaan testis. Jadi kalau ditanya ini sediaan apa, jawabannya sediaan testis. Kalau lumen, nah jawabannya baru tubulus seminiferus. Ini tadi ya, eh, lapisan-lapisan dari testis yang tunika albuginea, tunika vaginalis. Ini lumen ini adalah lumen tubulus seminiferus. Lumennya berkelok-kelok, ininya tersusun oleh epitel berlapis kubis 4 sampai 8 lapisan. Nah, maksudnya epitel berlapis kubis itu ya ini sel-sel spermatogeniknya ini. Nah, ada jaringan interstisial di antara lumen tubulus seminiferus yang ini. Yang isinya ada sel Leydig, ada pembuluh darah, saraf, pembuluh limfe, dan lain-lain. Nah, di testis ini ada dua jenis sel, ada sel spermatogenik dan sel penyokong. Kalau sel spermatogenik itu kayak spermatogonium yang ini, di dalam lumen tubulus seminiferus. Ya. Nah, sel penyokong itu ada namanya sel Sertoli, berfungsi memberikan nutrisi untuk sel spermatogenik. Bentuknya itu silindris tinggi, tidak teratur, dan biasanya terlihat pucat. Jadi intinya tuh bulat, kecil, dan kok sperma, dan apa sitoplasmanya itu pucat kayak ini. Jadi ini intinya kecil, bulat, terus sitoplasmanya pucat. Ini adalah Sertoli. Fungsinya untuk memberikan nutrisi kepada sel spermatogenik. Nah, di luar lumen tubulus seminiferus, ini ada area interstisial. Di sini terdapat sel Leydig. Nah, ini fungsinya untuk menghasilkan hormon testosteron. Ini sel Leydig. Nah, di tubulus seminiferus ini diitari atau
dilapisi oleh peritubular myoid cell. Nah, peritubular peritubular myoid cell ini berfungsi untuk membantu untuk berkontraksi. Nah, kontraksinya itu bisa membantu mengeluarkan spermatozoa. Dia tuh kayak meremas lumennya agar spermatozoanya itu keluar, berjalan ke saluran selanjutnya. Pertanyaannya kalau ditanya sediaan, jawabannya testis. Kalau lumen, tubulus seminiferus. Peritubular myoid cell, sel Sertoli, sel Leydig. Nah, ini sel-sel spermatogeniknya. Mungkin ini kalian udah paham ya, soalnya udah dapat di embriologi. Jadi kita review singkat aja. Sama mungkin kalau ada tambahan. Jadi yang paling luar, yang letaknya itu nempel sama peritubular myoid cell itu adalah spermatogonium. Intinya bulat, hitam, homogen. Spermatogonium. Hmm. Hmm. Katamina basal intinya bulat, butir kromatinya padat. Nah, ini. Terus lanjut lagi eh, setelah spermatogonium ini ada juga sel spermatosit primer. Ini merupakan sel spermatogenik yang paling besar. Terletak di area tengah, nukleusnya itu bentuknya bulat atau lonjong dalam fase interfase. Butiran kromatin harus terlihat. Jadi ini kayak titik-titik nih ya. Ini intinya udah jadi titik-titik. Spermatosit primer. Nah, selanjutnya harusnya ada sel spermatosit sekunder. Cuman dia itu jarang terlihat dalam preparat karena pembelahan yang tepat. Jadi dia itu uh, dari spermatosit primer ke sekunder ke spermatid itu berlangsung cepat. Jadi jarang terlihat di preparat. Ini nggak keluar nanti di ujian. Setelah spermatosit sekunder ada spermatid. Nih, dia bulat, intinya gelap, tapi ukuran selnya itu agak kecil-kecil. Berkelompok 4 sampai 8. Nah, setelah dia itu mengalami proses pendewasaan, akhirnya berubah menjadi spermatozoa. Spermatozoa itu yang intinya itu lonjong, tipis gini ya. Terus ada ekornya. Dia menggantung di lumen. Ada juga ini sel Sertoli. Dia intinya kecil, terus sitoplasmanya pucat. Bentuknya lonjong-lonjong nggak beraturan. Ini adalah sel Sertoli. Sel Sertoli fungsinya apa? Najwa, sel Sertoli itu buat apa? Halo Najwa. Ya, Kak. Iya, dijawab pertanyaannya. Buat nutrisi, Kak. Yang ngasih nutrisi gitu. Nutrisi siapa?
What spermatozoa? Spermatozoa Was ada atau ada lain. what sel spermatogenik? Nah, dia nggak cuma spermatozoa aja ya. Spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, spermatogonium juga. Nah, ini secara skematisnya, ini tubulus seminiferus tuh berlekuk-lekuk nih, berlipat-lipat. Kayak gini membentuk satu lobus-lobus, terus naik lewat tubulus rectus ke rete testis. Setelah itu ke ductus efferent, epididymis, lanjut keluar lewat ductus deferens. Tadi yang tubulus rectus, yang satu saluran tadi, nah, kalau secara histologis dia terlihat seperti ini. Dia berbatasan langsung dengan tubulus seminiferus. Perbedaannya kalau di tubulus rectus ini epitelnya selapis kubis atau silindris nih. Cuma selapis aja, nggak kayak di tubulus seminiferus nih. Lumennya panjang, ini lumen tubulus rectus. Kalau secara melintang kelihatannya seperti ini. Nah, ini tadi terpotong secara membujur, jadi terlihat panjang salurannya. Kalau secara melintang, epitelnya selapis kubis atau silindris, tubulus rectus. Yang ini tubulus seminiferus. Ini juga tubulus rectus, tubulus rectus. Nah, dari tubulus rectus lanjut ke rete testis. Ini tadi yang kayak anyaman-anyaman tadi ini. Nah, secara histologis tuh kayak ini. Dia lumennya nggak beraturan bentuknya. Dindingnya tersusun dari epitel selapis pipih atau kubis. Letaknya ada di daerah mediastinum. Nih, lumen apa? Rete testis. Nah, dari rete testis lanjut ke ductus efferent. Ductus efferent ini bentukannya yang paling beda ya, karena eh, epitelnya ini tingginya tidak sama, sehingga membentuk kayak apa ya bintang gini. Epitelnya itu selapis silindris. Nah, tadi tingginya tidak sama sehingga lumennya tidak rata. Dan ductus efferent ini merupakan satu-satunya saluran reproduksi yang mempunyai silia motil atau dapat bergerak. Hmm, Selapis silindris dengan silia yang motil. Tanyaannya lumen apa? Ductus efferent. Oke, lanjut ke ductus epididymis. Di ductus epididymis ciri-cirinya ini lumennya rata ya, jadi bulat, benar-benar bulat. Epitelnya itu berderet silindris dengan stereosilia. Di ductus epididymis ini merupakan tempat pematangan spermatozoa. Jadi dari tubulus seminiferus itu spermatozoanya itu belum matang, jadi belum bergerak. Dia itu bergerak karena kontraksi dari dinding-dinding tubulusnya itu tadi. Nah, setelah proses pematangan di ductus epididymis, spermatozoa itu baru bisa bergerak dengan ekornya. Lumennya rata. Nah, dari ductus epididymis keluar
naik menuju penis lewat ductus deferens. Ductus deferens ini epitelnya berderet berderet silindris dengan stereosilia. Nah, mukosanya ini atau epitelnya ini membentuk lipatan lipatan longitudinal sehingga pada potongan melintang lumen tampak berbentuk bintang. Jadi ini ya, dalam satu lapang pandang dia cuma ada satu lumen atau satu saluran. Kalau epididymis, eferen, testis, ini kan banyak nih, banyak banyak lumen. Nah, kalau di ductus deferens ini cuma ada satu lumen aja. Tunika submukosanya tipis, dilanjut selubung otot polos yang tebal. Nah, otot polosnya ini terdiri dari tiga lapisan dengan arah longitudinal, sirkuler, dan longitudinal. Ya, longitudinal, sirkuler, longitudinal. Ini, ini epitelnya, ini ototnya, longitudinal, sirkuler, longitudinal. Nah, di sini pertanyaannya adalah sediaan. Kenapa sediaan? Karena dia sudah keluar dari testis. Kalau masih di dalam testis, pertanyaannya adalah lumen. Nah, untuk saluran reproduksi jantan ini ada yang ditanyakan. Oke, kalau Kak izin bertanya, ya, buat bedain ductus deferens sama yang isthmus tuba fallopi itu gimana ya Kak? nah itu aku ya bingung tuh gimana ya. Ntar di belakang ya. Kalau habis repro betina, lanjut dulu ke kelenjar genital. Ada tiga, vesicula seminalis, kelenjar prostat, sama bulbo uretral. Ini kalau prostat, tepatnya di sini, vesicula seminalis di sini. Kelenjar koper apa atau bulbo uretralnya itu di sini. Nah, ini ketiga kelenjar ini fungsinya untuk menghasilkan sekret. Nah, sekretnya itu sebagai media hidupnya dari spermatozoa. Nah, di sekretnya itu ada mengandung banyak macam nutrisi, bisa gula, protein, dan lain-lain. Nah, untuk sumber energinya dari spermatozoa. Ini sediaan vesicula seminalis. Di sini tuh kayak lumen-lumen yang berlipat-lipat tapi ya. Mukosanya ini berlipat-lipat mirip sama enggak sih, belum. Ini pertama yang bentukannya kayak gini. Mukosanya berlipat-lipat, bercabang dan saling berhubungan. Nih, kayak ini. Nah, di sini terdiri dari berlumen-lumen, ada beberapa lumen dibatasi oleh jaringan ikat. Kalau di zoom, ini epitelnya adalah berderet silindris. Ini mirip ampula tuba fallopi sih. Cuman kalau di ampula tuba fallopi itu cuma ada satu lumen. Nah, kalau ini lumennya banyak. Nih, ada ini, ada ini. Selanjutnya ada prostat. Nah, di kelenjar prostat ini terdapat otot polos di sekitarnya, di interstisialnya, terus organ padat yang mengelilingi uretra. Epitelnya banyak, lipatan. Enggak banyak juga sih. Ini lumennya membentuk bintang, kayak ini.
Terus, nah ada bentukan khusus ini cuma ada di kelenjar prostat. Namanya adalah corpora amylacea atau batu prostat. Warnanya homogen merah ini. Ini sediaan kelenjar prostat. Bentukan corpora amylacea atau batu prostat. Nah, ini penis. Penis ini tersusun dari korpora-korpora. Korpora itu sebenarnya adalah kumpulan anyaman pembuluh darah gitu. Itulah menyebabkan penis itu bisa apa ya? Bisa membesar, bisa mengecil. Nah, kalau pas membesar, nah itu pembuluh darahnya ini terisi. Ada 3 korpora, ada 2 korpora cavernosa, dan ada korpora spongiosa. Di korpora spongiosa ini ada uretranya. Jadi eh, kayak putih-putih kosong di sini, ini tuh nanti diisi sama darah. Ini uretranya. Nah, ini adalah uretra pars cavernosa. Di sekitar uretra ini aja ada sebuah kelenjar namanya kelenjar Wittring menghasilkan lubrikan. Lalu, mari kita review. Ini lumen apa? Rete testis. Rete testis. Ya, rete testis. Dia bentuknya seperti anyaman yang tidak beraturan. Kalau ini lumen apa? Tubulus seminiferus. Ductus epididymis. Ada jawaban lain? Tubulus Bulus seminiferus. seminiferus. Ya, tubulus seminiferus. Belum ya. Jadi yang sebelah sama rete testis itu tubulus seminiferus sama apa? Setelah rete testis? Rectus. Tubulus rectus. Ductus efferens. Ya, setelah rete testis ductus efferens. Sebelum rete testis tubulus rectus. Oke. Kalau ini apa? Ductus efferens. Ductus efferens bukan, Kak? Iya, ductus efferens. Kenapa tuh? Karena lapisan muskularisnya tipis. Terus epitelnya gimana? Selapis silindris. Tingginya tidak sama. Nah, tingginya tidak sama. Itu kata kuncinya. Jadi dia membentuk kayak bintang-bintang itu. Ini lumen Tubulus seminiferus. tubulus seminiferus. Kalau ini Ductus deferens. Ductus deferens. Ductus efferens. Ductus. ductus deferens. Ya, ini ototnya kelihatan ya ada 3 lapis. Ya, longitudinal, sirkuler, longitudinal. Ini diaan Vesicula Vesicula seminalis. seminalis. bentukan Corpora amylacea. amylacea. diaan
Kelenjar prostat. Kelenjar prostat. Oke, ini lumen. Ductus epididymis. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Kak, mau tanya. Ya, Yang sediaan kelenjar prostat itu bakal selalu ditunjukin korpora amilesianya atau enggak selalu ya, Kak? Setahuku ya pasti ada sih. Pasti ditunjukin tuh ciri-cirinya ini. Oke, makasih, Kak. Mm-mm. Ini kalau nggak ditunjukin mirip banget ya sama ini apa ductus efferens. Cuma kalau di prostat ini kan otot polos nih. Sedangkan di ductus efferens ini jaringan ikat aja. Tuh. Bedanya mungkin di situ. Ini ada lagi. Ya. Oke, lanjut repro betina. Ini latihan soal. Reproduksi betina. Nah, secara skematis kurang lebihnya kayak ini ya. Kalian udah paham lah ya dari SMA. Udah dapat. Ini ovarium, ovarium, ada penggantungnya. Namanya ligamentum ovari. Dari ovarium lanjut ke tuba fallopi. Nih ya, tuba fallopi ada kiri kanan. Tuba fallopi ini dibagi jadi 4 bagian. Ada infundibulum, ada isthmus, ada apalagi ya? Ampula, sama ada daerah apa ini ya? Yang perbatasan langsung dengan uterus. Lupa. Ntar lah di belakang. Terus dari tuba fallopi lanjut ke uterus. Nah, uterus ini tempat berkembangnya janin atau embrio. Terus di uterus ini ada cervix uteri, lanjut ke vagina. Bawah ada labia minor, mayor, sama klitoris. Ini kalau dalamnya ovarium. Nah, di ovarium ini bagi jadi 2 bagian, ada medula, isinya pembuluh darah, saraf, pembuluh limfe, dan ada korteks. Korteks itu bagian tempat perkembangannya folikel ovari. Nih, yang di sini nih, yang ada folikel-folikelnya ini adalah korteks. Sedangkan ini yang di tengah adalah medula. Oke, di ovarium ada 2 bagian. Ada korteks, tempat berkembangnya folikel, ada medula. Terdiri dari jaringan ikat kendor, fibroelastis, pembuluh darah, pembuluh limfa, jaringan saraf, dan otot polos. Ini medula. Ini korteks. Ada folikel-folikelnya. Sediaan apa? Ovarium. Nah, di korteks ovarium itu dibagi jadi 3 lapisan lagi. Ini ada lapisan yang paling luar, ada germinal epithelium. Ini terdiri dari epitel lapis kubis. Terus ada tunikal begini ya. Ini jaringan ikat padat aja. Nggak ada folikelnya. Nah, terus tempat yang ada lapisannya ada folikelnya ini adalah stroma ovari. Ada folikel ovarium, ada corpus luteum, corpus albicans, dan lain-lain. Kalau ditanya lapisan, ini 3 tadi. Kalau tanya bagian, ini korteks, sediaan, ovarium. Nah, ini ada bentukan-bentukan yang ada di stroma ovari. Folikel primer, folikel growing follicle, ada folikel de Graaff, folikel atretik, corpus luteum, sama corpus albicans.
Folikel primer, bentukan apa? Ini folikel primer, dia terdiri dari ini oosit 1 sama selapis pipih sel folikuler. Ini terdapat pada bayi setelah lahir. Nah, kalau masih di dalam kandungan atau masih jadi embrio atau fetus, nah ini namanya adalah folikel primordial. Nah, tepat setelah dia lahir, namanya berubah menjadi folikel primer. Folikel primer ini nanti akan berkembang setelah masa pubertas menjadi folikel growing folikel atau folikel sekunder. Nah, ya, folikel primer dia bergerombol. Ini ada oosit satunya, terus dilapisi oleh selapis pipih sel folikuler. Nah, nih lanjut ke growing follicle. Jadi kalau di histologi itu nggak ada penyebutannya itu jadi growing follicle. Kan dulu kalian kalau di embrio kan ada dua kan, ada follicle sekunder sama follicle tersier. Kalau di sini tuh sama, follicle sekunder sama tersier itu disebut growing follicle. Nah, di growing follicle ini sudah terdapat zona pelusida yang gelap ini, yang warnanya lebih merah di sekitar oosit ini adalah zona pelusida. Setelah zona pelusida ini ada sel folikuler. Sel folikulernya itu kalau growing follicle adalah selapis pubis sampai berlapis pubis. Ini hanya seluruh bentukan growing follicle. Ini kalau ditunjuk di tengah bentukan oosit 1 atau oosit primer. Kalau ini ditunjuk bentukan zona pelusida. Terdapat pada lapisan stroma ovari. Bagian apa? Cortex. Bagian Cortex. Cortex. korteks. Sediaan testis. Ovarium. Sediaan apa? Ovarium. 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 Ini sel folikuler ya namanya. Ini juga growing follicle. Bedanya di sini sudah terdapat nih ruangan Kohl-Exner Badis berisi liquor folliculi. Ini oosit satunya. Ini yang warnanya merah. Ini adalah zona pelusida. Ini sel folikulernya udah berlapis pubis banyak banget. Nah, kalau udah mulai membesar, ini mulai terdapat TK folikuli atau sel folikuler yang paling luar ini membentuk suatu lapisan ini, TK folikuli. Nah, di sini juga ada glasi membran. Ini glasi membrannya. Ini membran pucat. Makanya seluruh bentukan ini adalah growing follicle. Terus ini oosit 1, bentukan zona pelusida, lapisan TK folikuli. Ini glasi membran yang ada di luar agak pucat ini. Terus ini ruangan Kohl-Exner Badis berisi liquor folliculi. Di Kohl-Exner Badis ini bisa 1, bisa lebih dari 1, 2 sampai 3. Nah, lanjut ke follicle de Graaff. Di follicle de Graaff ini Kohl-Exner Badis yang tadi ada 1 atau lebih sudah bergabung menjadi ruangan yang lebih luas. Nih disebut antrum folliculi. Sama berisi liquor
folliculi. Jadi Di sini udah ada beberapa lapisan ya. Mulai dari yang terdalam ini ada oosit 1 atau oosit primer. Terus ini lapisan yang mengitari oosit primer ini adalah zona pellucida. Nah, di follicle the graft, sel folikulernya ini udah membentuk beberapa bagian. Nah, ada yang namanya corona radiata. Corona radiata itu adalah selapis sel folikuler yang menempel ke apa ini namanya? Oosit. Ini adalah corona radiata. Pelapis aja ya. Selanjutnya ada cumulus oophorus. Cumulus oophorus ini adalah tonjolan sel folikuler ini, tempat perlekatan dari oositnya. Sebenarnya cumulus oophorus itu ya ini semua. Nih, segini. Ini cumulus oophorus. Yang corona radiata itu cuma selapis selnya aja. Tapi untuk mempermudah penunjukan, jadi cumulus oophorus itu biasanya ditunjuk di sini. Kalau corona radiata, dia yang paling mepet sama oositnya. Nah, terus yang menjadi dinding dari antrum folliculi ini namanya membrana granulosa. Terus di bagian luar ini ada sel TK folliculi. Nah, TK folliculi ada yang interna, ada eksterna. Terus di antara sel TK dan follicle the graft ini ada glassy membran. Seluruh bentukan adalah follicle the graft. Bentukan zona pellucida, corona radiata, ini salah ya penunjukannya. Ini corona radiata, ini cumulus oophorus, ini membrana granulosa. Lapisan ya. Kalau bentukan ini corona radiata. Oh ya, cumulus oophorus ini tonjolan. Ruangan antrum folliculi berisi liquor folliculi. Nah, selain follicle tadi ada juga follicle atretik. Follicle atretik ini merupakan folikel yang berdegenerasi setelah terjadinya ovulasi. Berasal dari bisa folikel primer, growing follicle, follicle the graft. Jadi nanti sebelum ovulasi, semua folikel itu tumbuh. Nah, setelah ada yang ovulasi, nah itu folikel-folikel yang tumbuh tadi akan berdegenerasi. Jadi degenerasi itu mati, istilahnya oositnya itu hilang. Nah, nanti sisa-sisa materinya itu akan dibuat untuk pertumbuhan folikel selanjutnya. Jadi di antara banyak folikel yang berovulasi itu cuma satu folikel aja. Kalau udah berdegenerasi, jadi folikel atretik atau folikel atresia. Ada macam-macam bentuknya, salah satunya seperti ini. Nah, di sini ada suatu bentukan seperti cacing. Ini sisa zona pellucida. Ini seluruh bentukan ini adalah folikel atretik. Kalau tunjuk di sini, ini bentukan seperti cacing. Ini sisa zona pellucida. Oositnya udah nggak ada. Dulu nggak ada contoh lainnya. Sebenarnya ini ada contoh lain, dia tuh kayak tinggal sisa sel-sel
folikulernya, tapi udah nggak ada zona pellucidanya, itu tetap bisa disebut folikel atretik. Nah, ada corpus luteum. Ada yang tahu nggak corpus luteum ini sebenarnya apa? Sejarahnya itu dari mana? Tiba-tiba muncul atau dia itu dari apa? Dari planet yang lain? Apa? Coba ada yang tahu? Yang tahu bebas remedi. Pritas besok. Apa-apa. Corpus luteum. Nggak ada nih. Mau nyoba Mau jawab, coba, Kak? Kak. Siapa ini? Ayo, salah satu. Nadia aja, Kak. Nadia. Oke, Nadia. Apa nih? Corpus luteum ini asalnya dari apa? Dari follicle digraph yang udah melepaskan ovum. Oke, betul. Nadia, oke. Tak catat dulu. Kamu bebas remedi, tapi tetap dikerjakan benar-benar ya. Ini kalau kamu misalnya 90, tak tulis 90-nya. Memang. Oke, Kak. Itu yang satunya tadi nggak juga, Kak? Siapa? Tadi yang Satunya lagi tadi. next aja kalau ada. Ya, next pertanyaan. Jadi setelah ovulasi, nah masih tersisa sel lapisan granulosanya. Jadi oositnya kan udah keluar nih sama corona radiata. Ini masih ada tersisa membrana granulosa sama TK folikulinya. Nah, itu nanti akan berubah menjadi corpus luteum. Fungsi corpus luteum itu apa? Fungsinya untuk menghasilkan hormon progesteron. Progesteron fungsinya untuk mempertahankan kebuntingan. Jadi kalau misal setelah terjadi fertilisasi dan ada dan hamil atau bunting, nah corpus luteum ini akan bertahan selama 5 bulan untuk menghasilkan tadi hormon progesteron. Hormon progesteronnya ini dihasilkan sama sel granulosa lutein cell yang pucat ini. Jadi membrana granulosa berubah menjadi granulosa lutein cell. Terus TK folikulinya berubah menjadi TK lutein cell. Ini bentukan corpus luteum. Nah, ini ya. Yang dalam, yang selnya besar, sitoplasmanya banyak dan pucat, ini adalah granulosa lutein cell. Fungsinya untuk menghasilkan hormon progesteron. Sedangkan yang bagian luar, ini selnya kecil-kecil, ini adalah TK lutein cell. Pertanyaannya adalah sel apa? Nah, kalau tadi enggak terjadi kebuntingan dan terjadi menstruasi, corpus luteum berubah menjadi corpus albican. Ini selnya berdegenerasi. Nah, dilihat pucat, inti selnya udah nggak ada. Merupakan jaringan parut. Udah nggak ada sel-selnya lagi. Terlihat homogen, bentuknya pucat gini aja. Ini adalah bentukan corpus albican.
Oh iya, sebelum corpus luteum ini namanya corpus apa? Corpus rubrum, Kak. Ya, corpus rubrum. Kenapa rubrum? Rubrum itu artinya merah. Jadi merahnya itu karena ada perdarahan. Ini kan kayak pecah gitu kan, follicle degrasnya. Itu keluar darahnya. Oke, untuk ovarium ada yang ditanyakan sebelum ke saluran-salurannya. Kak mau tanya buat bedain TK internal sama eksternal tuh gimana ya? Hmm, kalau secara teoritis tuh dari arahnya sih. Kalau yang internet itu kayaknya ini tegak-tegak gitu loh. Kalau yang eksternal dia itu melingkar. Kalau agak susah dibedain nih preparat, tapi ditunjuknya di situ tuh jawabannya TK folikuler aja, itu gak apa-apa Kak, apa gimana? Gak apa-apa, TK voli aja. Udah bener. Tapi jarang kok ditanyain TK. Tapi kalau keluar ya itu TK voli aja udah benar. Kasih Kak. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada lanjut ke tuba falopi. Nah, ini bagian intramural tadi ya. Ini yang berbatasan dengan uterus. Nah, sebenarnya ada 4 ya. Ada infundibulum, ampula, isthmus, sama bagian intramural. Kalau infundibulum ini tempat menangkapnya ovum yang keluar dari ovarium. Jadi ini yang paling nempel sama ovarium. Ada suatu bentukan tuh jeluran-jeluran itu apa namanya? Ada yang ingat? Namanya fimbriae. Hmm. Nah, ini fungsinya untuk menangkap ovumnya. Pertama ada ampula tuba falopi. Pertanyaannya adalah sediaan. Nah, ini dia mukosanya berlipat-lipat, epitelnya selapis silindris. Nah, lipatannya kompleks dan bercabang-cabang. Lumennya besar, dindingnya tipis. Dalam satu lapang pandang hanya ada satu lumen. Buat bedain sama ductus deferens, kalau ductus deferens itu terdapat 3 lapis otot polos. Jadi dindingnya itu tebal banget. Dindingnya tebal, lumennya kecil. Sedangkan kalau ampula tuba falopi ini dominan lumennya itu yang besar, dindingnya tipis. Nah, ini kan mirip nih sama vesicula seminalis nih. Nah, kalau vesicula seminalis itu ada beberapa lumen. Itu 2, 3. Nah, kalau itu dalam satu lapang pandang cuma ada satu lumen aja. Hmm. Dari ampula lanjut ke isthmus. Ini sediaan ya pertanyaannya. Isthmus tuba falopi. Mukosanya terdapat epitel selapis silindris, tidak memiliki lipatan kompleks dan tidak bercabang-cabang. Lumennya sempit, dindingnya tebal, dalam satu lapang pandang hanya ada satu lumen. Lapisan muskularis ada pembuluh darah. Ini isthmus tuba falopi. Lanjut ke uterus.
Uterus ini terdiri dari 3 lapisan. Yang paling luar ini ada perimetrium, yaitu cuma tipis ini. Ini jaringan ikat. Lalu atasnya ini ada miometrium. Ini ada otot polosnya. Terus yang paling dalam ini ada endometrium. Nah, endometrium itu dibagi jadi 2 lagi. Ada yang stratum fungsionalis, ada yang stratum basal. Yang fungsionalis ini yang nanti akan luruh saat menstruasi. Nah, ini cepat regenerasinya atau tumbuh kembalinya itu cepat. Ini stratum basal itu ya yang tetap ada. Endometrium ini ada 4 fase sesuai dengan menstruasi. Ada fase proliferasi, sekresi, iskemik, sama menstruasi. Cuman nanti yang kita pelajari ada 3 fase aja. Proliferasi, sekresi, sama menstruasi. Nah, yang pertama ada endometrium fase proliferasi. Ini pertanyaannya sediaan endometrium fase proliferasi. Ciri-cirinya ini ada bentukan ini ya, ini bentukan kelenjar uteri. Nah, kelenjar uterinya ini dia bentuknya bulat atau lonjong. Nih. Terus dinding epitelnya ini masih rapi gitu. Masih belum ruptur. Jadi masih bagus lah kelihatannya ini. Ini sama ini kelenjar uterinya ini bulat atau lonjong gini. Nah, terus lanjut ke sediaan endometrium fase sekresi. Di fase sekresi, kelenjar uterinya itu udah kayak kayak gergaji gini bentuknya. Udah menggok-menggok. Ya beda lah ya. Ini kan masih mulus nih, bulat atau lonjong. Nah, kalau ini udah kayak gini bentukannya. Gergaji itu lumayan lebar. Nah, kalau dari yang ketiga ada endometrium fase menstruasi. Nah, bisa dilihat ini epitelnya udah mulai ruptur. Yang ditunjuk adalah bentukan kelenjar uteri. Kelenjar uterinya seperti ini. Mukosa terkelupas dan mengeluarkan external menstrual discharge atau darah arteri, sel epitel, dan stroma. Serta sekret kelenjar. Iya. Ini kan udah mulai ruptur atau udah runtuh atau luruh. Ya, luruh. Ini udah luruh nih. Beda sama yang fase proliferasi. Ini masih utuh epitelnya. Nah, setelah uterus, lanjut ke cervix. Cervix ini pertanyaannya adalah sediaan. Ya, jadi dia ciri-cirinya lumennya itu ini? Kayak ke dalam gitu loh. Nah, ke dalam bercabang-cabang berbentuk handuk rusa. Mana yang ada yang bagus ya? Ini kayaknya di zoom banget ya. Nanti kalau misal perbesarannya kecil, dia tuh kelihatan kayak lumennya itu bercabang ke dalam, gitu, kayak tanduk rusa. Terus di dalamnya ini ada kelenjar cervix. Yang ditunjuk kelenjar cervix. Kelenjar cervix. Ini secara skematis. Ini cervix itu yang ini. Oh, ada 2 bagian. Ada endocervix, ada ectocervix. Kalau di endocervix, epitelnya ini berderet silindris. Kalau
yang ectocervix ini berlapis pipih tanpa tanduk. Nih, ini udah vagina. Ini cervix, ini vagina. Ini tadi bentukan kelenjarnya yang berderet silindris. Nah, di cervix ini ada suatu bentukan patologis juga yang sering terjadi. Ini namanya bentukan ovula nabot. Nah, ovula nabot ini merupakan kelenjar cervix yang mengalami pembatuan atau dia itu buntu. Jadi sekretnya nggak bisa keluar dan menghasilkan kista ini atau batu kista. Untuk mengetahui bentukan ovula nabot, kita harus tahu sediaannya dulu. Tentu kalau ini cervix, baru ini adalah ovula nabot. Tahunya cervix ya dari kelenjar cervixnya yang berbentuk seperti tanduk rusa ini tadi. Dia mencekung ke dalam dan bercabang-cabang. Sediaan cervix, bentukan kelenjar cervix, bentukan ovula nabot. Dari cervix lanjut ke vagina. Vagina ini ya dilapisi oleh epitel berlapis pipih tanpa tanduk. Nah, setelah lapisan epitel itu ada lapisan lamina propria yang terdiri dari jaringan ikat padat, pembuluh darah, sabut syaraf, dan tidak mempunyai kelenjar. Jadi di sini nggak ada kelenjarnya. Dan ini banyak pembuluh darah. Jadi kelihatan merah. Ini epitel berlapis pipih tanpa tanduk. Sediaan vagina. Oke, itu tadi genitalia interna. Lanjut ke genitalia eksterna. Ada bentukan klitoris, labia mayor, dan labia minor. Secara keseluruhan ini bisa disebut dengan vulva. Ini adalah labia minor. Ya, epitelnya ini berlapis pipih tanpa tanduk. Terus di sini tuh di stratum basalnya dia banyak pigmennya. Ini kelihatan lebih gelap. Ini pigmennya melanin. Terus selain itu di sini ciri-cirinya ada kelenjar sebasianya yang tidak berhubungan dengan folikel rambut. Jadi ini kan nggak ada folikel rambutnya nih, tapi di sini ada kelenjar sebasianya. Ini labia minor. Ini labia mayor. Epitelnya berlapis pipih. Nah, ini ada tanduknya. Di sini juga ada banyak pigmen melaninnya di stratum basalnya. Nah, ini perbedaan antara labia minor sama bibir. Kalau bibir di bagian pars kutaneanya ini ada apa ini? Folikel rambut. Dan di bagian tengahnya ada otot skeletnya. Sedangkan di labia minor ini nggak ada folikel rambutnya. Terus ini ada kelenjar sebasia yang tidak berhubungan dengan folikel rambut. Ini jaringan ikat aja. Oke, lanjut ke kelenjar mamai. Ada dua fase. Dan fase resting ini kalau pada hewan dara atau yang apa ya perawan lah bahasanya itu atau dara. Jadi dia atau pada hewan yang tidak menyusui. Nah, selanjutnya ada kelenjar mamai fase aktif. Ini ada pada hewan yang bunting sama yang sedang menyusui.
atau laktasi. Kelenjar mamai fase resting. Jadi di sini secara keseluruhan ini masih didominasi oleh jaringan ikat intralobuler. Banyak jaringan lemak dan belum terbentuk alveoli. Jadi cuma ada bentukan ductuli intralobularisnya. Nah, ini jaringan ikat. Ini harusnya kalau di zoom out sekitarnya ini banyak jaringan lemaknya. Disediaan kelenjar mamai fase resting. Jadi harus lengkap ya. Harus ada fase resting atau fase aktifnya. Ini ductuli intralobularisnya. Dan belum ditemui alveoli. Nah, ini kelenjar mamai fase aktif. Di sini sudah didominasi oleh alveoli. Jadi banyak alveoli-alveolinya. Jaringan ikatnya tinggal sedikit, tinggal ini menjadi septa interlobularisnya. Kesediaan kelenjar mamai fase aktif. Sekian, terima kasih. Oke, ada yang ditanyakan untuk organ reproduksi betina? Kak mau tanya, tadi tuh masih agak susah buat bedain yang deferens sama isthmus tuberculosis. Terus juga mau nanya satu lagi, kalau bibir itu pasti diliatin tiga-tiganya ya Kak, kayak ada pasti kelihatan yang ada rambutnya gitu atau bisa kayak setengahnya aja Kak. Makasih. Oke, jawab dulu pertanyaan kedua ya, karena dekat nih. Ini kalau bibir tuh pasti kelihatan tiga-tiganya. Nggak mungkin kan kalau dilihatin ini aja. Kan strukturnya ini mirip kulit. Nah, kalau dilihatin ini aja, pertanyaannya nanti jadi kulit. Jadi harus kelihatan tiga parsnya. Intermedia, pertanyaan mukosa. Itu kalau bibir. Terus pertanyaan yang kedua, itmus sama ductus deferens. Ini agak PR juga sih. Tanyanya sama-sama sediaan. Apa ya? Coba kita bandingin. Nah, kalau aku apa ya? Kalau menurut penglihatanku ya, di ductus deferens ini dia tuh lumennya lebih bercabang, walaupun nggak sebercabang dari ampula tuba Fallopi. Sama otot polosnya ini masih kelihatan jelas di ductus deferens. Ntar kita coba cari sediaan lain ya. Itmus.
Iya, lebih bercabang, lebih berkelok-kelok punyanya ductus deferens. Sama otot polosnya itu lebih. Hmm, PR ya ini. Aku agak lupa sih ini perbedaannya di mana. Dulu juga pernah bahas ini. Ntar ya aku cari dulu ya perbedaan spesifiknya di mana. Nanti kalau udah tahu tak share di grup gitu aja ya. Lama nanti kalau di sini. Ada lagi nggak? Oke, ada lagi yang ditanyain? Enggak. Bisa aku lanjut ke latihan soalnya. Oke, nomor 1, sel apa? Yang nomor 2 itu? Sel Sertoli. Ya, sel Sertoli. Nomor 3, Lady Sel Leydig. sel Leydig. Mm-mm. Nomor 1 itu lumen. tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus. Oke. Nomor 3, bentukan yang ditunjuk panah biru. Kelenjar cervix. Kelenjar uteri, Kak. Mm-mm. Sediaan? Endometrium fase proliferasi. Fase sekresi. Sekresi apa proliferasi? Sekresi. Ini fase sekresi ya. Soalnya udah mulai belok-belok gini. Oke, lanjut. Lumen yang ditunjuk. Uretra pars cavernosa. Sediaannya Penis. penis. Ini lumen apa? Ductus efferens. Ductus efferens. Ini lumen apa? Kelenjar mamae fase aktif. Ya, sediaannya kelenjar mamanya fase aktif. Lumennya apa? Yang nggak ada waktu fase testing itu apa? Alveoli, Kak. Ya, alveoli. 10, ini sediaan. Vesicula seminalis. Vesicula seminalis. Ya, selesai. Cukup ya. Ada yang tanyakan?
Oke, kalau udah ada yang ditanyakan, bisa aku akhiri ya. Nanti yang perbedaan ITMUS sama ductus deferen ingatkan aja ya. Nanti coba tak cari lagi. Oke, sebelum mengakhiri tutor pada malam hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Sekian tutorial pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada yang salah atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak.